Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiatun Nufus Salsabila dengan NIM 2020-53039 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan literatur. Tinjauan atau penelusuran sama juga literatur atau pustaka. Ada pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, dan juga tujuan. 1. Penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain sebagainya tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada awal bab. Semua pertanyaan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian, bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal, ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori, atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general. Merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan seperti buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara untuk mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu, yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan, serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian, perlu dijelaskan mengenai perubahan atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Terdapat dua komponen utama dalam literatur review yang harus diperhatikan, yaitu ada kerangka teori dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu ada literatur review naratif, literatur review kualitatif, dan literatur review kuantitatif.
Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu, artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun sebelumnya. Dua aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu 1. Survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. 2. Berikan evaluasi. Ringkasan gambaran-gambaran yang ada. 3. Mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. A. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? B. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? C. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? E. Bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? F. Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? G. Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? H. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? I. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? 1. Menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya IT investment menjadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment ini di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. 2. Menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. 3. Mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di pitch analysis. 4. Mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras. 5. Menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. 6. Dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. 7. Dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. 4. Elemen-elemen dalam literatur review. Ada 5 elemen dari literatur review, yaitu menggambarkan subjek penelitian, isu, atau teori secara subjektif dari literatur review. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris. Sebagai contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review, kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. 5 langkah-langkah literatur review. 1. Formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. 2. Cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian.
Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan dengan topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. 3. Evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. 4. Analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. 6. Cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, diantaranya mencari kesamaan atau compare, mencari ketidaksamaan, kontras, memberikan pandangan, criticize, membandingkan, synthesize, meringkas, summarize. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. 7. Sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta, berupa penemuan dari penulis itu sendiri, berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Paper dari hasil-hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. Majalah, pamflet, clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. Abstrak hasil penelitian, proceeding, bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Ada website yang memuat ilmu komputer. Misalnya http://citashare.nj.nech.com. 8. Hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Di gambar 4.1 ada siklus penelitian, mulai identification of knowledge, creation of knowledge,
quality assurance of knowledge, dissemination of knowledge. Dan pada gambar 4.2 ada hierarki penentuan literatur berdasarkan ide. Mulai dari ide, research, discussion, primary literatur, secondary literatur, tertiary literatur. 9 citasi atau penyitiran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.